Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam channel YouTube dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yesudipuro. Dan kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Kita tiba pada pelajaran terakhir di triwulan keempat tahun 2020 dengan tema besar sepanjang pekan ini, Surga, Pendidikan, dan Pelajaran Abadi. Dan kita akan belajar untuk pelajaran pada hari Rabu dengan judul kecil di hari Rabu adalah Sekolah Setelah Masa Kini. Dan sebelum lanjut, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan di surga, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, mengajar kami, untuk mengenal Engkau lewat firman-Mu ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat kita menantikan satu kehidupan yang kekal, apa yang ada di benak kita, saudara? Kebanyakan dari kita akan berpikir kehidupan yang kita terbebas dari segala pergumulan, dari kesusahan, dari penderitaan. Satu hal yang tepat, karena Alkitab juga mengatakan demikian dalam Wahyu 2 ayat yang ke-7. Wahyu 2 ayat yang ke-7 dikatakan, bagian akhir ya, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kita yang pertama sudah dapat jaminan, di sana makanan kita akan dipastikan Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita. Dan dikatakan itu dari pohon kehidupan, buah daripada pohon kehidupan. Ini sama yang didapat dengan Adam dan Hawa. Ketika dahulu di Taman Eden, mereka pun juga mendapat akses untuk menikmati buah daripada pohon kehidupan. Artinya, kehidupan kekal nanti adalah satu kehidupan di Taman Eden yang hilang karena dosa, namun dipulihkan oleh karena pengorbanan Kristus. Dan Wahyu pasal yang ke-7 ayat ke-14 mengatakan kepada kita, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sudah pasti karena Kristus sendiri yang memberikan makanan dari pohon kehidupan, tidak mungkin kita akan menderita kelaparan, kehausan. Dan di dalam Wahyu pasal 21, untuk melengkapi apa yang sudah kita baca di Wahyu 2 dan Wahyu 7 tadi, di Wahyu pasal 21 dikatakan demikian di ayat yang ketiga dan yang keempat. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dikatakan yang pasti, Kristus tinggal bersama-sama dengan kita. Hal yang paling menyenangkan saat Tuhan kita, Juru Selamat kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Dan apa dampaknya kepada kita di ayat yang keempat? Dan ia akan menghapus segala air mata mereka dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dikatakan ratap tangis, duka cita tidak pernah akan ada lagi, karena Kristus tinggal bersama-sama dengan kita. Lalu bagaimana dengan memori kelam kita akan penderitaan, kesusahan, bahkan memori buruk kita akan dosa-dosa yang kita buat selama kita tinggal di dunia ini? Apakah semuanya masih akan melekat dalam pikiran kita? Kalau itu masih melekat, saya hanya bisa bayangkan hidup kekal tidaklah menyenangkan. Tapi syukur kepada Tuhan, karena itu semua akan dihapuskan, saudara. Dalam Yesaya pasal yang ke-65, Yesaya pasal yang ke-65 di ayat yang ke-17 juga bicara mengenai langit dan bumi yang baru. Dikatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Dikatakan, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat dan tidak muncul lagi di dalam hati atau pikiran kita. Artinya, segala macam pengalaman pahit di dunia ini, bahkan kenangan yang buruk, pengetahuan-pengetahuan kita akan kejahatan, semua akan dihapus, dan kita akan hidup tenang, tanpa ada beban karena masa lalu yang penuh penderitaan, tanpa ada sebuah beban karena kita hidup di zaman ini, kita penuh dengan kejahatan. Semua sangat menyenangkan. Dan saya bisa gambarkan, hidup kekal akan menjadi sebuah sekolah sepanjang masa kekekalan, di mana kita akan terus belajar mengenai Tuhan. Dan bagaimana kita boleh belajar mengenai Tuhan sepanjang masa kekekalan, saudara? Dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu ini, di bagian paling bawah ada tulisan inspirasi dari buku seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 281. Dikatakan demikian, seluruh bumi akan kelihatan di dalam keindahan Tuhan Allah kita. Betapa satu bidang studi terbuka untuk kita pelajari. Jadi
Di bumi yang baru, langit yang baru nanti, ini akan kita pelajari atau menjadi bidang studi favorit kita, karena kita akan bisa melihat atau mempelajari keindahan tabiat Allah. Kita juga akan membaca catatan penciptaan. Kita tidak lagi menemukan catatan yang mengingatkan kepada hukum kejahatan. Jadi sebagaimana Yesaya 65 ayat yang Yesaya 65 ayat yang ke-17, masa lalu yang jahat akan dihapuskan dari memori kita. Kita mendengarkan suara musik alam, tidak menemukan catatan ratapan atau rintihan duka cita. Jadi kita lihat tempat tinggal kita sepanjang masa kekekalan tidak hanya menjadi tempat tinggal yang mana kita bebas dari semua penderitaan, pergumulan, namun di sana kita menjadi sarana kita untuk bersekolah sepanjang masa kekekalan dan kita mengenal Tuhan kita. Dalam semua benda ciptaan ia dapat menemukan satu tulisan tangan, dan alam semesta yang luas memandang nama Allah tertulis besar, dan tidak ada lagi tanda sisa dosa atau kejahatan di bumi atau di laut atau di langit. Jadi kita lihat semuanya sangat menyenangkan. Lewat langit yang baru dan bumi yang baru, di sana alam ciptaan Tuhan berikan kepada kita. Di sana menjadi sarana buat kita untuk belajar mengenai Tuhan sepanjang masa kekekalan. Dan saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan di sana, ketika Tuhan datang yang kedua kali, maka orang yang mati akan dibangkitkan, dan orang benar yang masih hidup akan diubahkan, dan keduanya akan memiliki satu kehidupan tubuh yang tidak lagi menyatakan bekas-bekas dosa. Hidup kita akan diubahkan. Mungkin saudara akan melihat saya menjadi tampak lebih muda daripada yang sekarang, ya meskipun sekarang masih muda ya. Dan saudara-saudara yang mungkin sudah menginjak usia lansia akan mengenakan satu kondisi fisik yang tidak akan pernah layu, tidak akan pernah bisa binasa saudara. Tapi satu hal atau satu oknum di surga nanti yang akan kita lihat ada bekas-bekas penderitaan yang ada di dalam tubuhnya. Tidak seperti kita. Kita akan mengenakan satu tubuh yang mana tidak lagi bekas-bekas dosa, namun ada satu oknum yang mana dia masih memiliki bekas-bekas dosa di dalam tubuhnya. Siapakah dia? Kita baca di dalam Zakaria 13. Zakaria pasal 13 saudara. Kita baca di ayat yang ke-6, mengatakan demikian. Zakaria 13 ayat yang ke-6. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apa yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Jadi kita melihat satu sama lain dengan kondisi tubuh yang tidak dapat binasa, tidak ada lagi bekas-bekas penderitaan, kondisi yang kita tampak selalu semakin muda sepanjang masa kekekalan. Tapi ada satu oknum yang mana kalau kita lihat dia, ada bekas luka pada tubuhnya. Dan saat kita bertanya kepadanya, dari mana kau dapat bekas luka ini? Dia akan menjawab, kudapat di rumah sahabatku. Dan siapakah dia? Tidak lain tidak bukan adalah Yesus. Bekas penderitaan yang dia dapat sepanjang hidupnya di dunia ini, khususnya tatkala dia harus mengalami penderitaan di hari terakhir hingga dia disalibkan, semuanya akan dibiarkan tetap seperti itu adanya. Dan kita akan melihat dia, kita akan bertanya, dari mana kau dapat bekas luka ini? Dan dia akan menjawab, itu kudapat di rumah sahabatku. Padahal bekas luka itu akibat menanggung dosa saudara dan saya. Dia menggantikan tempat kita, namun kita yang adalah penjahat, tapi Yesus menyebut kita sebagai seorang sahabat. Dan bekas-bekas luka itu hanyalah akan membuat kita tertarik belajar lebih dalam mengenai penebusan. Itulah sekolah yang paling menyenangkan nanti. Tatkala di sekolah itu kita akan belajar mengenai penebusan melalui Kristus langsung. Dan kita akan melihat dari tubuhnya bekas-bekas misi penebusannya yang memang dibiarkan begitu adanya, supaya kita boleh belajar mengenai penebusan dengan lebih baik lagi. Dan kita akan melihat penebusan adalah bukti nyata kasih Tuhan kepada umat manusia yang berdosa. Jadi di sepanjang masa kekekalan kita hidup tanpa penderitaan, tidak ada lagi tatap tangis, kenangan masa lalu yang buruk dan yang jahat pun juga akan dihapuskan. Kita hidup tanpa ada beban kejahatan di masa kini yang kita alami. Kita akan sekolah mengenai Tuhan lewat alam. Dan yang terbaik yang terindah adalah kita melihat Yesus juru selamat kita.
Dan saat kita melihat bekas lukanya, kita tidak akan sedih melihat bekas luka itu, namun kita akan bersuka cita karena melihat bekas luka itu, kita menjadi lebih sadar bahwa Tuhan mengalami ini demi penebusan saudara dan saya. Dan kita akan melihat betapa bersyukurnya kita tiba di kehidupan yang kekal, semuanya oleh karena Kristus dan pengorbanannya yang menyatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat di hari ini, di mana kita akan terus bersekolah sepanjang masa kekekalan, dan terlebih kita akan belajar mengenai pekerjaan penebusan yang Tuhan lakukan. Saya mengajak saudara untuk berdoa. Terima kasih Bapa untuk pelajaran pada hari Rabu ini, menolong kami mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami dan kami rindu terus-menerus belajar mengenai Engkau sepanjang masa kekekalan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ringkasan Sekolah Sahabat kita. Shalom, Tuhan memberkati kita.